Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai murid Yesus, kita semua dipanggil menjadi saksi-saksi Kristus. Dengan kata lain, ketika kita menerima baptisan, ternyata tugas kita bukan hanya duduk diam, tidur di rumah, lalu tidak berbuat apa-apa. Bukan hanya itu. Sebagai murid-murid Kristus, kita semua mendapat tugas untuk menjadi saksi Kristus. Ini juga adalah konsekuensi dari baptisan yang kita terima. Ketika kita dibaptis, kita mendapat tugas, ada 3 tugas yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah ketika kita dibaptis. Yang pertama apa? Tugas sebagai imam. Kita harus mendoakan, menguduskan sebagai seorang imam. Yang kedua adalah sebagai nabi.
yang mewartakan. Lalu yang ketiga adalah tugas menjadi raja, pemimpin. Kalau kita memerenungkan tugas yang mana, Romo? Tugas menjadi saksi, tugas sebagai seorang nabi. Ini adalah konsekuensi yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Kristus ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita beriman pada Yesus dan kemudian dibaptis. Karena itulah hari ini Yesus memberikan tugas kepada para murid. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Ini bukan hanya tugas 12 rasul, bukan. Ini juga menjadi tugas kita semua. Menjadi tugas anak-anak Allah yang menerima baptisan sampai selama-lamanya, sampai sepanjang zaman. Saudara-saudari yang terkasih, kalau mungkin kita bertanya, Romo, apa yang harus kami saksikan? Yang menjadi tugas dari seorang nabi. Apa yang harus kami wartakan? Ada banyak. Yang pertama yang bisa saya renungkan, apa? Tugas kita sebagai anak-anak Allah yang menjadi konsekuensi dari tugas kenabian kita. Yang pertama adalah kita mewartakan tentang kerahiman Allah. Allah yang Maha Rahim. Mungkin sering kita mendengarkan istilah ini, kerahiman Allah, kerahiman Allah. Apa artinya kerahiman Allah? Kerahiman Allah kalau memang gambaran yang pas, yang bisa kita renungkan adalah perumpamaan yang diberikan Yesus tentang anak yang hilang. Di situ kita bisa merenungkan bersama apa arti kerahiman Allah. Yang pertama adalah sebagai seorang anak. Kita mungkin seringkali berperan dalam hidup ini menjadi anak yang hilang. Bisa jadi itu adalah saudara-saudari kita yang mungkin mengatakan murtad. Yang sekarang ini meninggalkan Yesus, meninggalkan iman. Anak yang hilang juga bisa menjadi gambaran kita yang mungkin jauh dari Tuhan, yang mungkin selama ini hidup dalam dosa. Lalu apa artinya kerahiman Allah? Ternyata arti kerahiman Allah adalah seberapa beratnya dosa yang kita lakukan kepada Tuhan, seberapa besarnya dosa yang kita lakukan, seberapa lamanya kita meninggalkan Tuhan. Bisa jadi itu 20 tahun, 30 tahun tidak pernah ke gereja. Bisa jadi sama sekali. Lalu kemudian pindah agama, bisa jadi seperti itu. Tapi kerahiman Allah artinya adalah Allah tetap menunggu kita bertobat. Siapa tahu mungkin yang meninggalkan Tuhan, mungkin kalau tua nanti sudah tua, jauh 80 tahun, tobat. Bisa jadi begitu. Itulah kerahiman Allah. Seberapa lamanya kita meninggalkan Yesus, seberapa besarnya dosa yang kita lakukan, ternyata Allah tetap mengampuni kalau kita bertobat. Itu kerahiman. Di sisi yang lain, kerahiman Allah juga mengundang kita untuk menjadi seorang bapa yang baik. Seringkali juga kalau kita mungkin jengkel ya, mungkin. Kalau ada orang yang meninggalkan gereja, mungkin orang itu bencek nih. Mungkin kita pun sebagai seorang manusia mangkel, bisa jadi gitu. Tapi di sini kita belajar menjadi seorang bapa yang penuh kasih. Seorang bapa yang mau menunggu saudara kita bertobat. Itu kerahiman Allah. Jadi ada dua sisi yang mau Tuhan wartakan kalau ketika kita mewartakan tentang kerahiman Allah. Yang pertama adalah menjadi seorang anak yang hilang yang harus bertobat. Di sisi yang lain kita juga diundang oleh Tuhan untuk memiliki hati seorang bapa yang penuh dengan kerahiman, yang mau memberi kesempatan kepada orang lain untuk bertobat, yang mau mengampuni juga. Mungkin kita jengkel sama orang, bisa jadi.
Mungkin kita dirasani, mungkin kita sakit hati, mungkin kita digosipin, difitnah. Di sini kita juga dipanggil untuk menjadi saksi Kristus yang mewartakan kerajaan Allah, bagaimana kita pun memberikan rahmat pengampunan. Hal lain yang bisa kita saksikan adalah, yang kedua adalah, untuk mendapatkan keselamatan, kita harus setia dalam iman. Ini juga menjadi sesuatu yang bisa kita wartakan kepada sesama. Apalagi di zaman sekarang ini, terutama di Indonesia. Tantangannya luar biasa untuk menjadi seorang Katolik. Bagaimana di tempat kerja mungkin. Karena kita orang Katolik lalu kemudian kita ditekan. Jangan harap kalau orang Katolik bisa naik pangkat. Jangan harap orang Katolik menjadi pemimpin. Bisa jadi seperti itu. Itu adalah bentuk intimidasi. Tapi kita sebagai murid Yesus harus berani mewartakan bahwa untuk selamat, untuk mendapatkan hidup kekal, kita harus setia dalam iman. Hal lain lagi yang bisa kita saksikan, wartakan adalah untuk mendapat berkat, kita harus hidup dalam kekudusan. Hal lain lagi yang bisa kita saksikan adalah bahwa satu-satunya jalan, memang ada banyak jalan yang ditawarkan kepada manusia, tapi hanya satu-satunya jalan yang bisa sampai kepada Bapa, yang bisa membawa kita pada hidup kekal dan keselamatan, hanya melalui Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, inilah bentuk kesaksian yang harus kita hidupi, kita resapkan, kita renungkan, dan kemudian kita wartakan. Sekarang hal lain lagi yang menjadi tantangan bagi kita adalah mau atau tidak kita melakukan ini. Sadar atau tidak kita bahwa kita punya tugas menjadi saksi Kristus. Banyak orang tidak sadar. Dipikir yang penting KTP saya Katolik, Romo cukup. Yang penting saya sudah foto dengan Romo ketika saya dibaptis, cukup Romo. Saudara-saudara yang kasih, kurang. Menjadi seorang Katolik itu sempurna, menjadi semakin sempurna, semakin membuat iman kita bertumbuh kalau kita berani menjadi saksi. Menjadi Katolik yang hanya pasif, hanya diam saja, maka pelan tapi pasti akan membuat iman semakin mati. Tapi sebaliknya, kalau dalam hidup ini kita benar-benar berani menjadi saksi, maka iman itu akan bertumbuh. Melalui gesekan, melalui tekanan, justru iman kita semakin diuji, semakin bertumbuh, sehingga bisa menghasilkan banyak buah baik. Inilah panggilan kita semua sebagai anak-anak Allah, bahwa kita harus berani mewartakan kebenaran itu di dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua.